Halo teman-teman, kalau di video yang pertama kita udah lihat pendidikan Kristen tuh tujuannya buat apa. Lalu juga kita udah mengenal kayak apa kurang lebihnya ritual Maserak itu. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang nilai-nilai atau makna dari ritual Maserak. Nilai-nilai yang diajarkan melalui ritual Maserak dan juga setelah kontak atau adaptasi dengan kekristenan, nilai-nilai masyarakat itu jadi kayak gimana. Nah, tapi ada satu hal lagi yang belum kusebut di video sebelumnya. Setelah selesai upacara itu, setelah minum bareng, setelah acara, pengantin tuh tinggal di rumah orang tua mempelai laki-laki paling sedikit itu 3 malam. Habis itu tuh mereka bebas mau tinggal di mana aja. Mereka para pengantin tuh ngerasa nyaman. Jadi itu yang belum aku sempat mention di video pertama. Nah, sekarang kita masuk ke makna dari ritus Maserak atau nilai apa aja sih yang diajarkan dari ritus Maserak ini. Yang pertama, nilai kekeluargaan. Kekeluargaan itu berarti memberi dan menerima pengantin itu buat jadi bagian dalam keluarga. Dan selanjutnya itu pengantin menyatukan dua keluarga besar ini ke dalam jejaring kekeluargaan yang lebih besar dan kompleks. Nah, ikatan ini yang menjadi dasar keterlibatan bersama dari berbagai ikatan keluarga. Nah, secara khususnya itu pada acara perkawinan dan kematian. Nah, buat kedua pengantin atau keluarga baru ini, masyarakat itu berarti tahap awal dari membentuk ikatan emosional dan solidaritas sebagai anggota keluarga. Nah, kedua keluarga tersebut itu nampak saling membutuhkan, terbuka, dan menghargai. Yang kedua, nilai prestis dan penghormatan. Pengertian nilai prestis di sini itu usaha buat mempertahankan reputasi keluarga. Itu kaitannya dengan kebiasaan di masa lalu, di mana ritual itu cuma bisa mereka yang punya strata sosial tinggi aja yang bisa melakukan atau menyelenggarakan ritual masyarakat ini. Tapi nilai kehormatan itu mulai bergeser, dan tandanya itu masyarakat mulai dikasih kebebasan gitu buat mau melakukan hal itu atau enggak, itu bebas. Siapa yang melaksanakan juga nggak lagi berdasarkan strata sosial. Selain nilai prestis, nilai penghormatan atau sikap kasih anggaran itu kelihatan juga dalam ritual masyarakat. Dan dari hasil pengamatan penulis itu kelihatan berulang kali secara simbolik. Misalnya, yang pertama itu pengantin perempuan nggak dikasih pergi sendirian ke rumah orang tua dari pengantin laki-laki, tapi diantar sama keluarganya. Nah, kalau tindakan itu tuh perasaan canggung dan gengsi itu diredam dengan kesediaan menguatkan komunikasi di antara dua keluarga itu. Jadi kedua belah keluarga itu, dari pihak perempuan ataupun laki-laki itu saling menyerahkan atau memberi anak mereka. Sikap orang tua dan keluarga pengantin perempuan dalam mengantar ke rumah orang tua pengantin laki-laki itu nampak nggak melepas gitu aja anggota keluarganya ini, dan menunjukkan sikap balasan tanda penghormatan atas perkunjungan keluarga dari pengantin laki-laki. Lalu juga penerimaan yang ditunjukkan keluarga pengantin laki-laki itu ditunjukkan melalui penerimaan dan jamuan makan bersama. Ini tuh buat menunjukkan penghormatan terhadap tamu. Yang ketiga, nilai kemandirian. Nilai kemandirian itu ditunjukkan dengan ibu dari pengantin perempuan itu nggak ikut mengantar anaknya ke rumah keluarga barunya. Nah, dari penjelasan ritual masyarakat yang di video pertama itu, di balik kesamaan orang tua itu ada usaha buat melepas anak perempuannya kepada suaminya. Kan semua orang tua tuh punya cita-cita anaknya itu hidup mandiri gitu. Yang keempat, nilai kasih. Itu tuh ditunjukkan lewat pemberian nasihat. Jadi di upacara itu ada pemberian nasihat juga, teman-teman. Umumnya isi dari nasihatnya itu buat mereka tuh saling mengasihi keluarga yang baru.
isinya tuh kurang lebih kayak begini, aku bacakan. Si pakaboroko lan pabanuan nuamu dewata totong la ukambiko. Artinya, kedua mempelai harus saling mengasihi di dalam rumah tangga mereka dan Tuhan yang akan menyertai. Nah, sekali lagi aku mohon maaf kalau ada salah tata pembacaan atau pronunciation. Teman-teman dari suku Toraja mungkin bisa kasih koreksi atau penjelasan di kolom komentar buat apa yang aku sampaikan ini. Nah, selain itu nasihat yang dikasih juga berisi pesan bahwa rumah tangga itu merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Juga isinya itu pesan buat hidup dalam kasih, karena hidup dalam kasih itu pondasi buat setiap hubungan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, pola itu tuh ngasih daya dukung buat keluarga baru dan keluarga besarnya buat menciptakan kehidupan yang harmonis. Yang kelima, nilai solidaritas. Nah, ini tuh tampak dari partisipasi masyarakat dalam menyukseskan masyarakat. Nah, misalnya aja nyiapin konsumsi, tempat kegiatan, ataupun melayani tamu. Jadi partisipasi ini tuh datang dari kesadaran buat saling meringankan tanpa mengharap imbalan. Nah, dari uraian yang tadi itu kita bisa bilang kalau masyarakat itu memperhatikan aspek sosial atau relasi. Nah, dalam hal itu relasi sesama manusia buat membentuk, mengukuhkan, serta menjaga keutuhan keluarga. Nah, relasi dengan Tuhan tuh kelihatan dalam penerapan nilai kebaikan serta harapan supaya keluarga itu terus diberkati sama Tuhan. Nah, sekarang kita masuk gimana nilai-nilai masyarakat itu ditinjau dari segi iman Kristen. Nah, sini penulis mengutip sebuah pandangan yang mana menyatakan ada 3 dimensi iman yang menjadi tujuan dari pendidikan Kristen, yaitu percaya, mempercayakan, melakukan. Nah, pendidikan iman tuh nggak semata-mata buat pembentukan kognitif, tapi juga menggerakkan semua orang tuh buat menyatakan ajaran dan kehendak Allah dalam praktis atau praktek kehidupan beriman. Nah, menurut penulis itu, pendidikan Kristen dengan menggunakan nilai budaya itu diartikan sebagai usaha mendengarkan kearifan lokal masyarakat serta menggunakannya sebagai cara untuk mengajarkan iman Kristen. Nah, pada konteks ritual masyarakat itu ada beragam nilai positif yang bisa dipakai itu buat mengungkapkan gagasan cara hidup dalam berkeluarga. Pada konteks ritual masyarakat ada beragam nilai positif yang dimiliki masyarakat itu yang mengungkapkan gagasan cara hidup dalam keluarga. Nah, nilai budaya yang hendak digunakan itu buat pendidikan buat keluarga Kristen itu harus diperkuat dengan gagasan teologis yang sifatnya itu membaharui dan menguatkan. Tujuannya itu buat ngebikin keluarga Kristen itu jadi kokoh dalam budaya dan imannya. Nah, apa aja sih nilai itu? Nilai apa aja yang dimaksud? Nah, sekarang kita masuk ke nilai-nilai yang udah diadaptasi ke iman Kristen. Yang pertama, nilai kekeluargaan. Ini nggak ada namanya rasa kehilangan atau kekurangan, karena anggota keluarganya, dalam hal ini pengantin perempuannya itu ditarik masuk ke keluarga besar yang lain. Itu tuh karena adanya sistem pertukaran anggota keluarga. Jadi ini buat mendekatkan hubungan antara keluarga besar, antara dua keluarga besar. Nah, karena sifatnya menggembirakan, jadi ikatan emosional yang mempersatukan kedua keluarga besar itu jadi makin kuat. Yang kedua, nilai penghormatan dan kemandirian. Nah, tindakan nganter pengantin perempuan itu ke rumah orang tua pengantin laki-laki, selain merupakan tindakan penghormatan, itu juga tindakan buat nunjukin pengantin perempuan itu tuh diterima sebagai anggota keluarga yang baru. Nah, itu buat
menunjukkan, atau lebih tepatnya ini tuh memperlihatkan kesetaraan gender. Yang ketiga, nilai kasih. Nah, pesan pernikahan Kristen itu penting buat ngasih perhatian pada cara hidup keluarga baru, legalitas, kesatuan, dan cara menata hidup rumah tangga. Di sini penulis memberikan referensi Efesus 6 ayat 1 sampai 3 dan Kolose 3 ayat 18 sampai 20. Di sini penulis mengutip pandangan dari Patty, Weno, dan Tosita tentang nilai-nilai yang bisa digunakan dalam pendidikan karakter dalam keluarga. Mereka tuh maksudnya Patty, Weno, dan Tosita mendapatkan hal tersebut habis meneliti tentang hukum atau tata rumah tanggaan, atau istilahnya itu Haustafel dari Efesus 6 ayat 1 sampai 19. Nah, nilai itu ada apa aja? Kebenaran, kasih dan ketaatan, penghormatan, persaudaraan, keadilan dan kesetaraan, saling melayani, dan kehidupan yang damai dan harmonis. Gagasan ini melengkapi pemahaman nilai budaya bahwa pembentukan keluarga itu bukan buat memecah belah, tapi penerimaan terhadap komunitas lain dalam suasana ramah dan kekeluargaan. Nilai penghormatan dalam ritual masyarakat itu bisa dikatakan mewakili cita rasa timur atau Asia tentang relasi ideal antara anak, orang tua, generasi muda, generasi tua. Orang tua atau tua-tua itu jadi teladan dalam sikap dan tindakan yang mana itu jadi sebabnya mereka dapat tempat istimewa sebagai pemimpin pada berbagai kegiatan sosial ataupun religius. Tugas atau fungsi itu tuh dapat aspek legitimasi dari Alkitab. Dan di samping itu, hukum Taurat juga mengingatkan pentingnya anak itu menghormati orang tua. Dan bagian Haustafel dari kitab Efesus dan Kolose itu mengatur gimana sikap hormat ditunjukkan oleh suami, istri, dan anak-anak. Nasihat buat saling mengasihi sesama itu juga salah satu nilai keutamaan yang ditekankan Yesus Kristus. Kasih itu mesti dinyatakan pada berbagai aspek kehidupan. Nasihat yang diberikan orang tua pada pengantin baru itu kayak meletakkan fondasi bagi kehidupan rumah tangga para pengantin baru. Dengan mengingatkan tentang kasih, setiap pasangan tuh harus mengesampingkan ego dan saling menerima satu sama lain. Berikutnya, nilai solidaritas. Praktik nilai ini tuh muncul dalam corak kehidupan mereka yang kolektif, termasuk dalam keterlibatan bersama. Hal ini tuh jelas nunjukin kepedulian satu sama lain gitu. Nah, gaya hidup kolektif ini tuh sejalan dengan iman Kristen. Nah, melalui gaya hidup kolektif ini, umat Kristen bisa saling menerima satu sama lain, membela rasa, dan terutama buat berada di jalan yang benar untuk mewujudkan kesatuan sebagai tubuh Kristus. Penerapan nilai. Nah, nilainya dalam ritual masyarakat yang udah direinterpretasi menurut iman Kristen itu jadi materi pendidikan yang baik. Antara lain itu jadi muatan nasihat orang tua atau tua-tua dalam keluarga saat ngasih nasihat pernikahan kepada pengantin ataupun semua yang hadir dalam acara. Nasihat itu tuh berisi cara jalani kehidupan, dimana dinasihatkan setiap keluarga nggak bisa dilepaskan dari relasi dengan setiap keluarga besarnya. Nah, relasi dipertahankan dengan baik apabila memperhatikan nilai kekeluargaan, penghormatan, kemandirian, kasih, dan solidaritas baik dengan sesama anggota keluarga ataupun masyarakat. Nah, lebih lanjut lagi, nilai-nilai itu tuh bisa dipakai majelis gereja buat bahan pemberitaan atau khotbah ketika melaksanakan ibadah pada ritual masyarakat. Termasuk juga pakai nilai-nilai positif dalam masyarakat buat materi kunjungan-kunjungan pastoral keluarga Kristen. Nah, sekarang kita lihat
penutup. Berdasarkan paparan dari video pertama ataupun yang kali ini, kita bisa lihat atau kita bisa simpulkan bahwa kekristenan tuh nggak harus berbenturan atau menghapus budaya itu secara total atau menyeluruh untuk menggunakan atau menerapkan nilai-nilai kekristenan. Ada nilai yang nggak bisa dilanjutkan, misalnya nilai prestis itu yang dimana ritual itu awalnya cuma bisa dilakuin sama kalangan menengah ke atas. Nilai penghormatan, kemandirian, kasih dan solidaritas dalam masyarakat itu bisa digunakan setelah memperkuat nilai-nilai tersebut dengan pokok-pokok iman Kristen. Nah, itu juga termasuk jadi materi pendidikan juga buat keluarga Kristen lewat penyampaian nasihat dari orang tua, pemberitaan atau khotbah gereja, atau juga bahkan materi kunjungan pastoral pada keluarga, dan dengan tujuan mengingatkan komitmen dan cara hidup bersama dengan orang tua dan rumpun keluarga besar. Sekarang aku pengen bertanya buat teman-teman yang non suku Toraja. Setelah ngikutin paparan dari video pertama ataupun yang sekarang, apa pandangan teman-teman tentang ritual masyarakat atau mungkin tentang nilai-nilai dari masyarakat itu sebelum ataupun setelah adaptasi dengan kekristenan? Nah, buat teman-teman Toraja, aku mau tanya juga, apakah ritual masyarakat di tempat teman-teman tinggal itu semuanya sama seperti yang aku paparkan, atau mungkin ada varian-varian yang mungkin pada intinya sama tapi ada beberapa perbedaan yang di tempat tertentu itu beda dengan di tempat yang lainnya? Teman-teman boleh banget kasih jawaban di kolom komentar, jadi kita bisa saling belajar dan kita bisa saling mengenal budaya satu sama lain. Dan dengan begitu kita bisa melihat bahwa berbeda itu adalah suatu hal yang bisa dirayakan. Berbeda itu tidak musuh-musuhan, berbeda itu indah. Apalagi kita Indonesia, kita punya budaya yang beragam, dan gak ada salahnya juga kita belajar untuk memperkaya pengetahuan kita dan juga bisa mempererat kesatuan kita sebagai satu bangsa. Dan mari kita terus belajar supaya kita jangan semakin mundur, tapi kita semakin maju ke depan. Tuhan berkati kita sekalian. Amin.